Hai sob, jumpa lagi. Sesuai dengan judul, di video kali ini kita akan membahas sebuah partikel yang ada di dalam marketplace. Partikel ini sangat penting sob, cuman jarang orang menyadarinya. Dan partikel ini sebenarnya tidak hanya mencakup di dalam marketplace saja. Sebenarnya partikel ini cakupannya lebih luas. Akan tetapi di video kali ini kita akan membahas dari segi sudut pandang marketplace-nya saja. Penasaran apa itu? Simak video ini sampai habis. Selamat datang di Jagat Jualan, channel yang membahas tentang marketplace secara tuntas tak terbatas bareng saya, Cak Ahar. Di video kali ini kita akan membahas sebuah partikel yang ada di dalam marketplace yang punya peran penting. Peran pentingnya apa? Peran pentingnya digunakan untuk mengelola sebuah toko, baik itu mengatur strategi pemasaran, terus kemudian mengelola toko, dan juga memantau kompetitor, dan bisa digunakan untuk lainnya. Kira-kira apa partikel itu? Partikel itu adalah data. Data itu termasuk partikel yang sangat penting di dalam marketplace. Ya, sebenarnya bukan hanya dalam marketplace saja sob. Dalam segala aspek yang berkaitan dengan kata-kata, simbol, kalimat terhadap fakta yang terjadi itu disebut data. Kenapa menjadi sangat penting? Karena data tersebut dapat diolah menjadi sebuah informasi yang sangat akurat. Dan informasi tersebut itu sangat dibutuhkan. Menjadi tidak penting jika data tersebut tidak diolah atau berupa data mentah. Misalnya saya contohkan sob, bagaimana data ini penting di dalam marketplace. Anggap kamu akan berjualan sebuah tempered glass. Pastinya kamu akan memasang harga jualnya kan? Nah, biasanya yang dilakukan oleh seller sebelum memasang harga jual, dia itu mengecek harga pasarannya di marketplace. Kemudian kamu jadikan sebuah patokan untuk memasang harga jual produkmu atau harga tempered glassmu tadi. Ketika kamu ngecek, kamu akan melihat data harga tempered glass di marketplace. Kemudian kamu jadikan bahan patokan atau acuan untuk menentukan harga tempered glassmu. Apakah itu salah? Ya tentu tidak. Tapi bagi seller yang cerdas, kamu akan mengelola data tersebut, mengumpulkan data tersebut untuk mendapatkan informasi yang akurat, dan kamu bisa memastikan untuk memasang harga tempered glassmu. Bagaimana cara mengelolanya? Nah, pertama kamu kumpulkan harga tempered glass yang ada di marketplace. Nah, misalnya sudah ketemu, kamu melihat harga paling murah itu range antara 10.000 dan yang paling mahal itu 200.000. Terus kemudian kamu kerucutkan lagi, sesuaikan dengan harga tempered glass yang sesuai dengan produkmu. Nah, sudah ketemu misalnya harga tempered glass yang sesuai dengan produkmu itu memiliki range harga 10.000 sampai 100.000. Setelah itu, coba hitung rata-rata dari pengerucutan tadi. Misalnya ini ketemu rata-rata harga tempered glass tersebut itu 55.000. Nah, 55.000 ini adalah kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli sebuah tempered glass dengan produk seperti itu. Kita mendapatkan informasi yang akurat bahwasanya kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli sebuah tempered glass yang sama dengan produkmu itu 55.000. Setelah kamu ketemu daya beli masyarakat untuk membeli sebuah tempered glass, sekarang kamu hitung margin profitmu. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah contoh kecil bagaimana pentingnya mengelola data. Dari contoh kasus tersebut, kita sudah memiliki beberapa informasi yang akurat. Apa saja informasinya? Yang pertama, kamu tahu daya beli masyarakat untuk membeli sebuah tempered glass. Terus kemudian yang kedua, kamu bisa mengukur margin profitmu. Terus kemudian yang ketiga, jika misalkan margin profitmu itu 30%, kamu memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam harga pasar dan kamu akan mendapatkan cuan yang lebih banyak, atau kamu mencoba menekan harganya sesuai dengan target margin profitmu. Nah, keuntungannya kamu memiliki harga yang lebih murah di pasar. Terserah, itu dikembalikan kepada kamu.
Terus kemudian jika margin profitmu itu tipis, kamu harus mengevaluasi produkmu. Mengevaluasi produkmu itu bisa satu, misalkan produkmu itu ambil dari supplier, ya kamu cari supplier yang lebih murah supaya harganya bisa bersaing. Atau misalkan produkmu itu produksi sendiri, kamu coba untuk menekan biaya produksinya supaya harganya bisa bersaing dengan pasar. Itu tadi contoh kecil memanfaatkan data untuk dikelola. Oleh karena itu, data itu menjadi sebuah partikel yang sangat penting. Karena apa? Karena data itu memberikan informasi yang akurat. Jadi tidak ada kata kira-kira. Untuk membahas bagaimana cara mengelola data yang baik dan benar, dan kemudian bagaimana cara mengelola data itu dalam aspek di marketplace itu masuk ke apa saja, nanti saya akan membuatkan video yang lebih detail. Simak pokoknya video-video yang ada di channel ini sob. Sekarang kita akan lanjut pembahasan kali ini. Saya akan mengenalkan jenis-jenis data agar sobat seller paham, dan ketika sobat seller ingin mengumpulkan dan mengelola data bisa menjadi informasi yang tepat. Terkait pengertian data, di awal video sudah saya senggol sedikit. Jadi data secara pengertian itu adalah keterangan yang benar dan nyata, baik berupa kata atau kalimat, angka, dan simbol yang menjelaskan fakta yang terjadi. Nah, sekarang kita lanjut. Jenis-jenis data itu apa saja sih? Ada 4 jenis data. Yang pertama, jenis data berdasarkan cara mendapatkannya. Itu ada yang namanya data primer dan juga data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek. Nah, seperti tadi kalian melihat harga dari sebuah tempered glass, kemudian kalian kumpulkan, jadikan satu, itu adalah data primer. Sedangkan data sekunder itu apa? Data sekunder itu adalah kumpulan dari data primer. Secara simpelnya seperti itu. Teman, definisi yang lebih panjang adalah kumpulan data yang sudah ada dari hasil penelitian sebelumnya. Jenis data yang kedua ini adalah data yang berdasarkan dari sumber. Itu ada yang namanya data eksternal dan juga data internal. Apa itu data eksternal? Data eksternal adalah data yang kita dapatkan di luar circle, di luar lingkungan atau di luar lingkaran yang ada dalam kita. Jadi biasanya data eksternal ini kita gunakan untuk memantau kompetitor. Jadi kita ingin mendapatkan data kompetitor dari mulai harga produknya, dia mau jualan apa saja. Nah, data yang kita dapatkan itu adalah data eksternal. Nah, sedangkan data internal itu apa? Kebalikannya, kalau data internal itu adalah data yang kita dapatkan di dalam circle atau lingkungan atau lingkaran kita sendiri. Biasanya data internal itu kita gunakan untuk mengevaluasi toko kita atau mengatur atau mengelola toko kita, seperti itulah. Contoh, kita mau mendata produk yang kita punya itu apa saja, terus kemudian kita ingin meningkatkan kinerja karyawan dengan mengevaluasinya. Lah, data-data yang kita ambil itu adalah disebut data internal. Kita masuk ke jenis data yang ketiga, yakni jenis data berdasarkan sifat. Jenis data berdasarkan sifat ini biasa disebut data kuantitatif dan juga data kualitatif. Nah, sesuai dengan namanya, apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif itu adalah data yang kita dapatkan berupa angka, pure angka. Jadi kalau misalkan kita mengumpulkan angka, itu namanya data kuantitatif. Terus kalau data kualitatif, data kualitatif itu data yang kita dapatkan selain angka. Contohnya misalnya ulasan, terus kemudian review, terus gambar-gambar produk. Lah, itu namanya data kualitatif. Kita mengumpulkan data yang berupa selain angka. Terus masuk ke jenis data yang terakhir atau keempat, ini adalah data yang berdasarkan waktu pengumpulannya. Data ini biasa disebut data cross seksional.
Apa itu data cross-seksional? Data cross-seksional adalah data yang kita kumpulkan dari kurun waktu tertentu. Biasanya kita gunakan untuk memantau atau mengukur sebuah hal yang mau kita teliti dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, sobat seller ingin memantau harga sebuah jaket A katakanlah. Lah, jaket A ini coba sobat seller pantau dari bulan Januari sampai bulan Maret. Sobat seller kumpulkan itu data-datanya. Lah, proses seperti itu dinamakan data cross-seksional. Seperti itu. Itu tadi sob, penjelasan sedikit mengenai data, baik dari pengertiannya, fungsinya, dan juga jenis-jenis data tersebut. Nah, saya rasa pembahasan kali ini sangat penting sob untuk mengelola tokomu. Kenapa sangat penting? Karena kalau misalkan kamu mengelola toko tidak menggunakan data, kamu hanya menggunakan insting atau yang kita sebut biasanya kira-kira. Lah, kalau misalkan insting atau kira-kiramu tersebut itu pada momentum yang pas, ya mungkin bisa jadi kamu merasa hal tersebut benar. Tapi kan momentum dan kira-kira itu nggak bisa bertahan secara konsisten atau lama. Nah, jadi kalau misalkan itu momentummu sudah nggak pas, ya kamu akan zong. Nah, dengan kamu menggunakan data, kamu akan mendapatkan informasi yang akurat setiap saat dan juga kamu akan menentukan keputusan yang pas sesuai dengan kondisi dan wajah dari marketplace tersebut. Semoga dengan penjelasan di video ini kamu sudah mulai mencoba dan mengelola data untuk mengembangkan tokomu ya sob. Oh ya, nanti akan ada video lanjutan yang lebih spesifik mengenai pengelolaan data khusus hanya di channel ini. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini aja ya sob. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa sobat seller share video ini ke sobat seller yang lainnya, agar sobat seller yang lainnya mendapatkan informasi dari channel ini. Terus kemudian jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan video terupdate terkait dunia marketplace yang ada di dalam channel ini. Jika ada sebuah pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sampai di sini, kita akan bertemu di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam banjir orderan. See you.